Kita beranggapan seorang pemimpin itu orang yang sudah senior gitu ya. Berbagai pengalaman-pengalaman sudah dilalui. Tapi kita membayangkan seorang Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih gitu ya. Di usia yang sangat mudanya, beliau bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi semuanya? Ketemu lagi di video dan channel YouTube kesayangan teman-teman Sobat Gozi semuanya. Gimana teman-teman puasanya? Lancar ya? Ada yang bolong-bolong nggak? Atau ada yang udah nggak kuat? Lambaikan tangan. Insya Allah semuanya sehat ya. Insya Allah semuanya berkah dan sampai sebulan ke depan terus semangat puasanya dan terus kejar malam Lailatul Qadar ya di penghujung bulan Ramadan besok. Video kali ini berbeda teman-teman. Kenapa? Karena setiap bulan Ramadan, setiap pekannya Bang Gozi pengen buat konten-konten yang bisa menemani puasa dan Ramadan teman-teman semuanya. Dan hari ini Bang Gozi mau sharing tentang role model seorang leader. Kita kan sering ya, sebagai seorang anak, role model kita pasti pertama adalah ayah kita. Like father, like son gitu kan. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah, pasti akan turun juga ke anak-anaknya. Begitupun sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, tentu saja kita sangat menyanjungi, sangat meneladani, dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya sebagai Rasulullah, bukan hanya sebagai seorang Nabi, tapi beliau juga seorang pemimpin. Terlihat dari bagaimana dia membawa diri dia yang sangat lemah lembut, meskipun orang-orang sekitarnya keras kepada beliau. Bagaimana beliau sangat moderat sekali terhadap berbagai macam permasalahan-permasalahan. Ingat dong kisah bagaimana mengangkat batu Hajar Aswad ya. Beliau sangat moderat sekali dan bijaksana. Tapi beliau juga adalah orang yang memiliki strategi dalam melakukan perjuangan-perjuangan dalam menyebarkan dakwah Islam. Dari mulai awalnya sembunyi-sembunyi sampai akhirnya terang-terangan dan akhirnya bisa menguasai sepertiga dunia. Itu adalah seorang pemimpin yang topnya. Tapi selain itu, gue juga salut dan terinspirasi dengan sebuah kisah ya, perjuangan dari Muhammad Al-Fatih, Mehmed ya, Sultan Mehmed yang luar biasa sekali. Beliau seorang muda dan bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini bagi gue sangat kita acungin jempol. Kita beranggapan seorang pemimpin itu orang yang sudah senior gitu ya. Berbagai pengalaman-pengalaman sudah dilalui. Tapi kita membayangkan seorang Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih gitu ya, di usia yang sangat mudanya, beliau bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Tentu saja tidak serta-merta anak muda lahir berkembang habis itu gaul segala macam gitu ya. Tapi ada proses yang membentuk. Dan itu gue sebagai anak muda juga sangat salut dan terinspirasi dari seorang ketokohan dari Muhammad Al-Fatih. Poin pentingnya dari sana adalah keberanian dan juga bagaimana dia secara konsisten gitu ya, mempelajari apa yang disampaikan oleh ayahnya, apa yang dilakukan di kerajaan Utsmani pada saat itu, dan bagaimana beliau cakap membaca peta lapangan sehingga kita mengenal kalau teman-teman main ke Turki gitu ya, ada Masjid Hagia Sophia gitu ya, terus ada Blue Mosque dan keindahan-keindahan Turki itu adalah salah satu contoh bagaimana dedikasi seorang Muhammad Al-Fatih. Gue sebagai orang PKS gitu ya, CL PKS. Tentu saja ada satu keteladanan yang gue sangat teladani gitu ya, seorang pemimpin, seorang guru, kalau kita menyebutnya sang murabi ya. Guru kita yaitu Ustadz Rahmat Abdullah, Allah yarham. Semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau dan mendapatkan surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana dedikasi beliau dalam berdakwah. Seorang pemimpin itu selalu bergerilya, selalu menelusup dan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Nah, Ustadz Rahmat Abdullah luar biasa, murid-muridnya yang saat ini juga adalah para pemimpin kami ya di PKS, mentarbiyah, melakukan pendidikan, menularkan value-value, nilai-nilai ya, kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, para ustadz kami, para guru kami, dan tak pernah lelah. Dan hasilnya adalah bagaimana dakwah yang hari ini kita rasakan bukan hanya ada di pendidikan, tapi juga memasuki aspek politik. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi kegigihan beliau dalam berdakwah
kesungguhan beliau dalam berdakwah kita bisa teruskan dan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang terakhir itu adalah Ustadz Jazir. Waktu semasa gue kuliah di UGM, sangat hangat betul kami berinteraksi dengan Ustadz Sofwan Albana, ya, Ustadz Salim Afillah gitu, dan kami dikenalkan dengan sebuah masjid yang teman-teman juga pasti tahu, Masjid Jogokarian. Di mana salah satu kemakmuran masjid di sana, salah satunya adalah peran dari Ustadz Jazir. Beliau adalah seorang tokoh yang menyatukan ya, masyarakat di sana dan menjadikan masjid itu sebagai central of activity. Beliau selalu saya teringat-ingat, kalau misalnya saldo masjid masih ada nilainya, itu berarti nggak baik masjidnya. Harusnya 0 masjid itu katanya, karena untuk pelayanan dan kesejahteraan umat. Bahkan di Masjid Jogokarian menyediakan takjil ya, menu berbuka puasa 50 juta nilainya per hari. Oh, Masya Allah sekali. Dan gue masih ingat banget waktu awal-awal mungkin program ini Kampung Ramadan ya, waktu awal-awal berdiri belum sebanyak ini, tapi dari tahun ke tahun itu selalu semakin meningkat dan jamaahnya bukan dari luar-luar saja, tapi orang kampung di Jogokarian sendiri juga terlibat. Jadi ada involvement, ada sebuah pelibatan masyarakat setempat. Nah, teman-teman, Sobat Gozi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana menurut teman-teman? Ada nggak tokoh-tokoh idola teman-teman ya? Para ustadz-ustazah, para sahabat-sahabat, ataupun para tokoh-tokoh populer yang hari ini teman-teman jadikan sebagai role model karena kebaikan dan satu hal yang influence untuk menjadikan kita role model dalam sebagai seorang pemimpin. Nah, teman-teman boleh komen biar Bang Gozi juga bisa pelajari, Bang Gozi bisa ambil seperti apa contoh-contohnya. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi seorang pemimpin, setidaknya bagi diri kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan jadi agama dan bangsa kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa di komen, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.